Nih bunda lagi nungguin Onyo tadi. Rubennya aja gitu. Jangan-jangan Rubennya suka sama veteran pula. WKWK. Istrinya tak dihiraukan. Unbelievable! Dia nggak tahu. Niatnya Nggak Ruben tahu. Onsu dan Sarwenda nggak baik. Niatnya apa siapapun itu. Mempekerjakan anak kecil pada saat itu. Kalau ditanya, gue tuh cuma ketawa doang gitu. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan selebritis, bacotan apa aja. Kritik sosial, tapi sopan gak nakal. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, bacoters, selamat apapun itu ketika kalian lagi menyaksikan tayangan ini. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang juga lagi heboh di dunia selebritisan kita, ya. Dan ini gue agak kayak gini nih, apa sih namanya? Begini. Gitu. Dan oke, mungkin kalian sudah lihat dari thumbnailnya juga, kalian sudah lihat ya, dan ini menjadi isu yang cukup absurd, bisa dibilang absurd, awkward juga, dan nggak tahu karena ini tidak banyak dialami oleh masyarakat pada umumnya. Hai. Oke. Ya, yaitu adalah hubungan anak angkat laki-laki yang sudah beranjak dewasa dengan ibu angkatnya. Oke, so Bacoter, sebelum kita lebih lanjut ya, kami akan memberikan kalian gambaran-gambaran, cuplikan-cuplikan ini dulu. Nih bunda lagi nungguin Onyo tadi pas pulang podcast. Ya. Kan? Ya. Kedekatan Sarwenda dengan Betran Peto memang menuai kontroversi. Terlihat Betran menempel ke punggung Sarwenda, lalu mencium pipi ibu angkatnya. Tak hanya itu, Betran juga terlihat memegang kepala sambil mencium ke arah leher dan punggung istri Ruben Onsu tersebut. Netizen yang melihat video tersebut beranggapan apa yang dilakukan Betran tidaklah wajar dan meminta Ruben agar menegur Betran. Namun, Ruben Onsu selaku kepala keluarga tidak suka diberikan saran dan malah memarahi netizen. Wadidaw, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu silakan kalian subscribe dulu, di like, di share, di apapun itu terserah kalian. You know what you have to do gitu. Setelah melihat tadi pendapat ente gimana nih melihat kelakuan anak angkat yang sudah sekarang mungkin umurnya beranjak 19 tahun ya. Ya, si Onyo ini kan veteran, udah beranjak 19 tahun if I'm not mistaken tahun ini. Ya, berperilaku seperti itu gimana? Kalau saya dari sudut pandang keyakinan saya aja ya. Boleh. Jadi memang Anda kan hafiz, lulusan pondok, silakan. tidak usah. Oke. Ya, jadi Tapi kan emang benar. ya jadi yang namanya anak angkat itu yang anak orang lain yang ada dua nih anak angkat yang ibu sambungnya ini menyusui dia sewaktu kecil atau tidak menyusui gitu. Jadi yang boleh ada ikatan itu dalam artian muhrim itu adalah ketika dia satu susuan. Iya. Oke. Jadi kalau melihat veteran ini kan tidak satu susuan dengan Jangan salah. Bacotan mau tahu karena ada klip dari podcast pada saat itu Sarwenda di interview lah kurang lebih gitu sama Melanie Ricardo, dan Sarwenda bilang veteran pada waktu awal gitu ya, Sarwenda kan masih menyusui yang anak pertama dan keduanya tuh ya, anak pertamanya gitu ya. Oke, terus? Nah, veteran minum susunya.
Minum Sarwenda. susunya. Sarwenda. Mau tahu Minum ini susunya di mana? Minum susunya. minum susunya ya tidak secara langsung Nggak dari bisa teteknya. secara Ya. langsung. Oh, secara langsung dari teteknya. langsung. Disusui. Iya. Bukan minum susunya. Bukan minum susunya, tapi Bukan. harus langsung dari teteknya. Iya. Oke. Oh, Iya. Itu yang boleh istilahnya dalam pandangan agama itu ada tidak haram lah kita menyentuh, kita ya cipok-cipokan dan lain sebagainya, Oke. it's fine gitu. Oke. Karena satu susuan. Oke. Gitu. Satu susuan. Ya, melihat si Berarti sebenarnya bukan satu susuan sebutannya. Satu cara mengambil susunya. kok cara mengambil susunya? Cara bukan mengambil susu, satu susuan. Ya satu susuan. Kalau- Kan kalau- sama-sama minum susu nih. Satu susuan itu dia yang menyusui. Ditetein kan, ditetein kan. Ditetein. Iya, tapi caranya kan ditetein. Tapi background kan minum susunya Sarwenda juga. Iya, tapi ditetein nggak? Nggak ditetein. Iya, Berarti kan caranya. Bukan caranya dong. Satu susuan namanya. Satu susuan. Yang setuju sama gue tulis kolom komentar. cara mengambil Yang nggak setuju susunya. sama gue tulis juga di kolom komentar. No, God, please, no, 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 no. Oke, lanjut. Bahasanya bukan cara mengambil susunya. Karena Iya. anak bayi bisa ngambil Ya, susunya. by the way mereka bukan muslim. So, Apapun itu. Ya, ini kan saya dari sudut pandang agama tanah saya. muslim. Gitu, Ya, sebagai tanah seorang muslim. muslim. Nah, jadi kalau memang dari segi agama dari saya memang tidak layak gitu. Tidak layak ketika anak ibu sambung, bukan ibu sambung, maaf, anak ibu angkat itu seperti itu gitu. Ya, itu dari pandangan saya gitu. Dan kalaupun istilahnya misalnya ada dalih yang mengatakan bahwasanya oh enggak kok, udah di ini kok dari susu saya dari kasih minum dan lain sebagainya. Kalaupun ada dalih seperti itu, tidak juga menjadi alasan untuk mempertontonkan. Oke. Iya. Mempertontonkan sampai ada adegan ketika mungkin sudah mencuat ke permukaan Sarwenda begini. Tuh bisa dilihat bagaimana Sarwenda mungkin ketika ada live itu Sarwenda udah ya nggak tahu mungkin kepikiran dengan komentar-komentar netizen gitu ya. So ngomongin komentar netizen pada bacotan kita akan ngobrolin juga atau mereaksi komentar dari kalian. Oke, kita bahas dulu satu per satu. Oke. Dari Jonas Kanwald, anak kandung aja nggak gini banget deh ke emaknya. Gue ke emak gue juga gitu banget sih. Nggak Tapi gitu ada banget. yang begitu. Tapi ada yang begitu. Oke, tapi ada yang begitu. Lanjut dari kentang goreng. Ruben kan benti, tutup. Udah nggak nafsu ke Sarwenda, makanya alasan angkat anak padahal biar ada pelampiasannya. Sarwenda, soalnya petit Ruben dah nggak bisa konak. Duh netizen lah. Oh, iya gua nggak ngerti. Lo tau dari mana? Lo dari mana lo ada di rumahnya? Mantannya Ruben kali. Mantannya Ruben. Mungkin kentang goreng. Lo mantannya Ruben. Lo tahu-tahuan. Lalu dari Acong Safrofi. Salah ngasuh anak. Coba kalau saya nggak perlu banyak biaya. Cuman tolong bayarin cicilan aja tiap bulannya. Bada boom pow. Gue juga mau kalau gitu. Mau juga tentunya Anda kan ya? Ya Bung ya? Dia bilang salah ngasuh anak. Coba kalau gue, dia bilang gitu, nggak perlu banyak biaya, cuman tolong bantu bayarin cicilan aja tiap bulannya. Itu jadi apa? Benefitnya apa? Benefit apanya? Buat Sarwendanya apa?
Kok jadi ngomongin benefit? Iya dong. Jadi Anda berasumsi Sarwenda harus ada benefitnya untuk Ya sehingga dia benefitnya Sarwenda, si Onyo kan tinggal di rumah Sarwenda, jadi seorang anak. ya, dia juga pengen dia seorang anak. Terus Dia juga mau jadi anak Sarwenda. Ya udah, gitu. Stop it. Get some help. Onyo bisa nyanyi, ngasilin. Kalau bikin konten, ngasilin. Dia bisa apa? Nggak tahu. Acong Safrofi, lo bisa apa? Artinya lo bisa apa lo? Ya udah, maksudnya kayak itu kembali lagi benefitnya apa gitu kan. Oh, benefitnya apa? Jadi Anda berasumsi keluarga Onsu ini mencari benefit dari siapapun yang mereka undang, yang bukan di keluarganya. Saya nggak ngomong begitu. Nah itu tadi baru. Tetapi balik lagi seseorang yang hidupnya di dunia entertain, ya mau nggak mau akan menarik orang tersebut ke dunianya gitu. Nggak semuanya, banyak nggak semua. Banyak anak asuh Bunda Dorce, contoh. Ada nggak anak-anak asuh ini? Nggak ada. Itu beda. Bunda Dorce tuh memang niatnya dari awal apa gitu. Oh, berarti menurut Anda dia nggak tahu. niatnya Ruben Onsu dan Sarwenda nggak baik? Niatnya apa, siapapun itu. Mempekerjakan anak kecil pada saat itu. Hah? Anda menggiring opini publik kalau begitu. Ya. Lanjut ke komentar para netizen yang budiman, yang maha benar. Ya. Dari Upik, emang berlebihan sih umur segitu mulai pubertas, tertarik dengan hal seksual. Rata-rata cowok nonton bintang-bintang nonton bokep umur belasan. Ya sih, gue nonton bokep juga umur belasan. Dan memang umur segitu sebagai laki-laki memang lagi masanya pubertas. Kayaknya tidak perlu seorang pakar ya seperti saya atau siapapun itu ya yang untuk menjelaskan hal tersebut. Memang lagi masanya pubertas tersebut gitu ya. Bahkan banyak juga yang pubertas di umur 20 tahun ke atas gitu. Yang masih kayak hormonnya itu masih membara-bara gitu. Terus? Di umur segitu. Nggak, ini menanggapi komentar dari Upik. Ya. Coba kali ini silakan Anda, boleh? Oke. Dari apa ini? Kue apaan ya? Ya itulah ya. Ada kalian bisa lihat di mana bagian sini ya, kalian bisa lihat. Rubennya aja gitu. Jangan-jangan Rubennya suka sama veteran pula, WKWK. Istrinya tak dihiraukan. Tahu dari mana ya orang-orangnya? Apa tetangganya Ruben? Bukan tetangga lagi. Kalau misalnya kayak gitu mah bukan tetangga. Mungkin kan tetangga satu iya, maksudnya kok bisa setahu itu misalkan benar. Namu misalnya tetangganya kan namu nih ke rumah Sarwenda. Terus mungkin ada momen dia nginep semalam. Terus dia tahu dari rumah itu, dari bibitnya atau apa. Udah. Lanjut. Gue nggak mau tahu yang itu. Lanjut. Ya intinya lu so tahu. Terus dari Prams, Mas Ruben, walau gimana Sarwenda bukan ibu kandung atau ibu susu. Nah ini, veteran bentar lagi dewasa, jadi maafkanlah netizen. Mungkin maksud mereka baik ngingetin, jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar harapan, saran. Ruben juga seharusnya, gue nggak ngerti ya psikologisnya Ruben seperti apa secara personal. Tapi kalau kita terus-terusan ditimpa dengan komentar-komentar yang menurut kita tidak menyenangkan di hati kita, tentu kita akan mengalami beberapa, ya bisa dibilang kita akan mengalami bukan sedikit, tergantung ya, guncangan-guncangan yang membuat kita stres, kita depresi, sampai frustasi mungkin ya. Stop it. Get some help. Itu jadi sehingga tidak menghiraukan lagi apa kata orang lain gitu. Jangankan orang lain, maksudnya keluarga sendiri mungkin juga tidak dihiraukan karena terlalu banyak yang ini kita gitu, bebannya ke kita itu terlalu banyak gitu kan, sampai dia dengan adiknya Jordi pun bermasalah gitu. Ini dia beritanya.
Ruben dan Sarwenda ternyata sudah pisah rumah selama 2 bulan, efek Jordi Onsu. Perseteruan antara Ruben Onsu dan sang adik Jordi Onsu yang masih menjadi perbincangan hangat, kini semakin memanas dengan kabar retaknya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Kabar tersebut mengundang perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi serta pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kabar tentang masalah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda terus menjadi sorotan dengan kabar bahwa keduanya telah pisah rumah selama 2 bulan terakhir. Di tengah semua permasalahan ini, baru-baru ini Sarwenda juga membagikan kondisinya yang tengah sakit. Namun, kehadiran Ruben Onsu selama masa perawatan Sarwenda di rumah sakit menimbulkan pertanyaan dan kebingungan karena tidak ada tanda-tanda kehadirannya sama sekali. Karena itu tiba-tiba muncul anggapan tentang keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda yang tersebar luas di kalangan publik. Informasi menunjukkan bahwa ketika Sarwenda berada di rumah sakit, ia didampingi oleh Bertan Peto dan Jordi Onsu sebagai penggantinya. Situasi semakin rumit ketika diketahui bahwa Sarwenda telah memutuskan untuk membawa kedua putrinya untuk tinggal bersama saudaranya. Dia sama adiknya pun bermasalah, so kita nggak tahu apa masalahnya. Jadi lebih baik lanjut ke komentar kalian berikutnya. Oke. Gue nggak mau komentar masalah itu daripada gue juga dilaporin ya. Windy Kitty, dasar mulut netizen. Giliran udah dilaporin nanti nangis-nangis minta maaf. Banyak banget yang kayak gitu yang lapor-laporin banyak artis-artis juga yang melaporkan para netizen ini ya, karena mereka memfitnah. Sampai yang paling parah sih memfitnah ya, karena menurut saya juga fitnah lebih kejam daripada membunuh. Itu bukan sebuah pepatah yang tanpa sebab gitu ya, dan akhirnya mereka disomasi, dipenjara, dan ya apapun itu ya, banyak jadi keburusan melakukan hal itu. Banyaklah yang melakukan hal itu ya. Lanjut. Oke. Dari medcom_id, artis Sarwenda dengan resmi melayangkan somasi kepada 5 akun TikTok yang telah menyebarkan fitnah tentang suaminya Ruben Onsu dan sang anak Bertan Peto. Oh, itu berita ya? Itu berita. Oke, berita. Itu berita. Kalian harus tahu itu. Jangan nggak ngerti, tapi kalian harus tahu ini. Kita akan memberikan kalian sedikit cuplikan akhirnya Bertan akan bicara akan hal ini karena mungkin ini sudah tersebar luas di masyarakat. Bertan akan bicara ini dia. Bertan ngomong gitu di Instagramnya, so gue nggak ngerti lagi ya, pada intinya nggak ngerti sama sekali gitu. So kita jangan, lebih baik nggak usah judging lah gitu ya terhadap kehidupan orang yang kita nggak tahu secara 1x24 jam, karena yang tahu hanya mereka. Ya kan, yang tahu hanya mereka. Iya nggak sih? Iya. Coba kasih saya selanjutnya. Hayya. Nah, dari apa kan tadi ada yang Sarwenda laporkan. Salah satu yang dilaporkan adalah yang kalian bisa lihat di atas sini gitu ya. Ya di mana lah ya kalian bisa lihat. Oke. Dia bilang ayah baru ya gantiin Ruben Onsu, dan Sarwenda membalas, halo cantik, jangan hilang ya akunnya. Aku kasih ke kuasa hukum aku ya, karena kamu sudah mengganggu psikologis saya dan anak-anak saya, apalagi fitnah. So once again, bacoters, kalian boleh ngoceh apa aja boleh, bebas. Saya pribadi mendukung freedom of speech, saya sangat mendukung. Tapi kalau freedom of speech ini adalah fitnah, no, you got it wrong, gitu aja. Jangan fitnah. Freedom of speech oke, saya setuju, saya mendukung. Tapi kalau fitnah, jangan. Ini juga ada berita nih dari 100 pkj.com. Hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan tidak baik-baik.
mereka sudah 2 bulan pisah rumah. Bahkan ada yang mengkaitkan keretakan rumah tangganya akibat anak angkatnya, yaitu Bertrand Peto. Nggak tahu, kita nggak tahu ya. Ini berita pun asumsi-asumsi belaka saya rasa. Setuju nggak? Asumsi-asumsi belaka saya rasa. Ya. Lalu ada dari Saputri. Saputri mengatakan begini, salah dari Ruben. Mungkin Ruben awalnya demen sama saya Bertrand. Maksudnya, mungkin demen sama Bertrand karena Bertrand normal, jadi disikatlah Sarwendahnya. Oh my god! Wow! Hati-hati kalau ngomong, Saputri, ente hati-hati, nggak ya, aduh, hati ente kalau ngomong ya. Udah gitu aja, gue nggak perlu. Tapi memang awal dari Ponyo ini jadi cerita keluarga, jadi keluarga Ruben Onsu kan awalnya dari Ponyo ini kan viral kan, nyanyi. Kemudian diundang di Brownies. Yap. Nah, Disitulah si Ruben akhirnya menaruh hati, melihat anak ini punya bakat, lalu dikembangbiakan seperti itu. Kok dikembangbiakan? Nggak gitu juga konsepnya, Bambang. Maksud saya dipupuk, ya, dipupuk biar jadi sesuatu gitu maksud saya. Baiklah, dipupuk, dikembangkan bakatnya. Iya. Kalau ngomong dipupuk mungkin seperti dianggap tumbuhan lidah buaya, mungkin ya, kita nggak tahu, atau lidah janda, kita nggak tahu. Lanjut ke komentar kalian. Ini dari apa sih? Gua nggak tahu nih. Ya kalian bisa lihat di sini ya, Peter ini aksara apa sih nih? Ya udahlah. Ya itulah ya. Ya kalian bisa lihat ya. Ayo tebak, kalau Sarwendah pisah sama Ruben, si Bertrand ikut siapa? Ayo, kalian mau komentar? Kira-kira Sarwendah pisah sama Ruben Onsu, Bertrand ikut siapa? Tulis di kolom komentar. Hey! Sebelum kalian komentar, tolong kalian tahu harus ngapain? Subscribe, komen, like, share, apapun itu, silakan. Kira-kira Bertrand ikut siapa? Menurut kamu? Menurut aku, Bertrand akan ikut sama Sarwendah. Karena kan Bertrand ini kan sudah dekat banget ya sama anak-anaknya yang lain. Gitu. Jadi dan Bertrand pun sudah dekat juga dengan adik-adik angkatnya kan? Iya, jadi lebih beratnya ke Sarwendah gitu. Oke. Kalau I don't know, if our Bertrand, gua akan ikut Ruben. Kalau saya jadi Bertrand, karena saya mikir kalau gua sama Ruben, karir gua akan lebih naik. Kalau saya jadi seorang Bertrand, gitu ya. Ini kan lain soal ya. Ini kan bukan soal karir, Pak. Soal keterikatan. Ya, keterikatan juga karena ya kan saya mikirnya pakai logika. Di umur saya yang sekarang gitu kan, saya lebih akan memilih ke Ruben gitu. Karena Ruben koneksinya, ininya, itunya, apanya, bla 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 blanya. Gua akan ke Ruben. Kalau sekali lagi, kalau saya jadi Bertrand, saya akan lebih milih tinggal sama Ruben. Lanjut kita ke komentarnya Lucy. Ya. Jahat banget fitnah. Gue yakin Ruben juga nggak bablas sampai biarin hal liar yang kalian bilang itu terjadi. Apalagi Sarwendah juga tergas. Emang si Bertrand itu bahasa kasihnya act of service sama clingy. Nggak ke Sarwendah tapi ke keluarga yang lainnya juga. Itu memang love language semua orang itu beda-beda. Act of service, terus kita tahu apa lagi,
Ya banyak lah ya. Ya. Kalau mau tahu apa aja love language setiap orang, ini kita kasih. Itu dia. Ya. Jadi setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Nggak semuanya harus sama. Gitu. Setuju ya? Setuju. Jadi act of service namanya. Love language kamu apa? Saya lebih ke memberi. Giving. Lalu hanya itu aja. Lebih ke memberi. Lebih memberi. Tapi menerima mau nggak? Sometimes mau. Sometimes mau. Tapi lebih ke giving. Iya. Oke. Kita lanjut dari komentarnya dari Fajri Fitriansyah. Sarwenda selingkuh sama Betran, gue nggak percaya. Gue lebih percaya Ruben yang selingkuh sama Betran. Wow. Wadidaw, hati-hati kamu Fajri. Kalau ngetik pakai otak. Baik-baik lo disomasi. Kalau Fajri selingkuh sama siapa? Fajri selingkuh sama Fajro atau Parto. Anjir. Oke, kita akan ngebahas dari berita di Kumparan News ya. Kedua anak Sarwenda termasuk Betran Peto juga ikut tinggal bersamanya di rumah Wendy. Kata Sarwenda, anak-anaknya membutuhkan kehadirannya sebagai seorang ibu. Sarwenda mengatakan, tinggal serumah sama anak-anak. Aku tinggal sama anak-anak. Bagaimana kalau anak-anak nggak ada emaknya? Ya, tutur Sarwenda. Itu dari Kumparan News ya. Ya memang untuk masih seumuran Betran dan dua adiknya, dua adik angkatnya Betran, kayaknya memang masih butuh ibunya ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada bacoters yang berpendapat lain, silakan. Sampai kapan Silakan. kan butuh ibu lah. Bukan masih butuh ibu, sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Iya. Oke. Setuju. Jadi tadi aku ngomong apa ya? Ini udah nggak usah lupa. Pokoknya sampai kapanpun kita membutuhkan seorang ibu. Saya juga setuju itu ya. Lalu ini juga ada berita dari Tribun Kaltim. Sudah setahun Ruben Onsu dan Jordi Onsu tidak saling tegur. Sarwenda dan Betran kena imbas. Kalian tadi sudah lihat dari klip yang kita berikan. Ya, dan kita nggak tahu apa permasalahan Jordi Onsu dengan kakaknya Ruben. Tapi mungkin kalau kalian ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu kan harus subscribe, like, share, whatever, baru kalian komentar. Setuju Bang. Baiklah. Dan itu adalah komentar dari netizen yang kita bahas, kita mereaksinya. Yang cukup buat saya ini sedikit awkward, absurd. I don't know, because nggak semua nggak semua keluarga mempunyai case seperti ini. Gitu ya, nggak punya case seperti ini. Tapi kalau saya jadi Betran, umur saya udah I'm going 19 gitu ya. 19 ya, 19 tahun ya. Umur saya udah 19 tahun dan saya punya ibu angkat yang secantik Sarwenda. Saya akan gitu. Sih, kalau saya itu kan kalau saya netizen itu kalau saya, tapi kan kita tidak tahu gitu ya. Dan kalian mau tahu bagaimana klarifikasi atau akhirnya Ruben akad bicara terkait kasus ini yang diwawancari oleh Melanie Ricardo. Ini kita lihat.
Sekarang lagi banyak sekali pemberitaan tentang Ruben Onsu. Kalau ditanya, gue tuh cuma ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya apa sih yang menurut gue gitu, itu bukan menjadi pikiran utama. Bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tapi terlalu banyak, wah, orang yang seolah-olah dekat, ini banyak ikut campur. Padahal sebenarnya gini, gue lagi concern dengan cerita yang berbeda gitu, lalu-lalu gitu. Udah deh, gue ngapain aja pasti beloknya kemana, capek. Jadinya gue tuh cuma gini, yang gue mau pikirin sekarang ini adalah kesehatan gue dulu. Ya, karena kamu harus sehat. Iya. Dan apa ya? Yang tuh banyak yang sayang loh sama kamu, Mak. Yang bersandar di pundak gue banyak banget, Mel. Dan diberikan kebahagiaan sama Tuhan. Untuk menutup sedikit pesan kamu untuk anak-anak kamu apa? Untuk ketiga anakku, Onyo, Talia, Tania, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah selalu sayang sama kalian. Oh, ayah. Yap, itu dia. So, without any further ado, kita sangat prihatin. Tapi ntar dulu, gue juga nggak tahu sebenarnya. Banyak netizen di sosial media yang beranggapan kalau ini adalah settingan. Ya, buat kalian yang menganggap ini settingan, it's okay, kita nggak masalah. Gue nggak peduli juga, gitu. Lo mau nganggap ini settingan atau lo mau nganggap ini bla 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 segala macam, dia bertengkar dengan adiknya, si Ruben Onsu bertengkar dengan Jordi Onsu, sehingga ada atau juga kejadian ini dengan Sarah Wenda dengan Bethan Peto karena untuk menaikkan ini mereka atau mempertahankan mereka di situ, kan mereka udah di atas kan ya, atau untuk mempertahankan. Nice. I don't really care about it. Tapi ini case yang menurut gue kayak we need to talk about this gitu, karena ini nggak berlaku di semua keluarga di Indonesia gitu. So menurut Anda nih gimana? Coba lo kasih kita your last word deh untuk mengakhiri tayangan kali ini. Oke, saya mungkin lebih kepada apa ya? Ya, saya mungkin lebih kepada apa ya? Kalau misalkan tentu keluarga Onyo kan ngeliat juga kan, keluarga aslinya. Iya. Oke. Pasti ngeliat juga berita-berita ini gitu. Jadi mungkin saya kalau memang ini settingan, mungkin saya akan ngomong ke pihak manajemennya, baik Ruben Onsu atau Sarwin atau siapapun itu, saya akan ngomong bahwasanya tolong dong jangan yang ini, tolong dong beritanya jangan ini gitu, settingannya jangan yang begini gitu. Kalau untuk menaikkan namanya Onyo ya, balik lagi dia ini masih kecil ya, 19 tahun. Iya, masih bocah lah ya misalnya. Jadi jangan apa ya, kita sebagai orang tua tuh jangan mengajarkan sesuatu hal yang atau melibatkan dia ini sesuatu hal yang kira-kira bukan ranahnya dia gitu. Dan saya berpesan ke netizen yang maha benar, kalau berkomentar ya yang sewajar-wajarnya aja lah, yang dalam bentuk tadi tuh yang salah satu apa tuh
bencong. Ya, saran lah atau apa. Jadi sifatnya saran gitu, jangan ngatain atau misalkan memastikan sesuatu bahwasanya misalnya punyanya Bensu nggak bisa konak lagi dan lain sebagainya. Nah itu kan itu judging ya bentuknya dan so tahu gitu. Jadi ya setuju. Yang ini aja lah yang dalam sifatnya dalam memberi saran gitu dan sesuatu hal yang pasti gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke, nice, thank you. Kalau dari saya, from my last word, gimana pun itu, veteran ini sudah beranjak dewasa, ya seharusnya Ruben Onsu sebagai kepala keluarga mengingatkan, saya setuju. Tadi ada komentar seperti itu. Ruben Onsu sebagai kepala keluarga harusnya, ya namanya kepala keluarga ya, mengingatkan dan mencegah hal-hal tersebut untuk terjadi. Apalagi ketika lagi live, mereka kan sering live untuk jualan-jualan gitu ya. Dan ya apapun itu, sehingga itu tidak nampak ke permukaan. Karena ketika nampak ke permukaan, inilah hasilnya. Ketika nampak di permukaan yang netizen lihat, inilah hasilnya. So, my last word hanya itu. Untuk Ruben Onsu, kamu kepala keluarga, kamu adalah apa? Kamu kamu kepala keluarga. Kamu ngomong sama istri kamu ngomong sama anak kamu, ini sebaiknya tidak kita lakukan ya, gitu. Kita pilih mana yang mana. Itu aja sih, ya. Setuju juga kan? Yeah. So, Bachelors, thank you for watching this episode. Kita berharap kalian mengambil ini dengan sikap yang positif tentunya, dan semoga semuanya baik-baik aja. Saya berdoa untuk keluarga Onsu baik-baik aja, Ruben Onsu, Jordi, Sarwenda, Ruben, dan anak-anaknya semua baik-baik aja. Sekali lagi cuma mengucapkan thank you for watching. Saya Regi Pranoto. Saya Rizal. Bye-bye.